nawaitu taqarruban wa dhikran wa ta'ziman ila Allah afdal جدد إيمان بقول الشهادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي أعطني محبتك ومعرفتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Alhamdulillah. Amma pada saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, saya harapkan dan selalu saya rindukan, dan ku nanti-nantikan hadir rohnya semuanya di hadapan kita yang selalu ikhwani alit. Mari kita hadapkan kepada Allah, hadapkan kepada Rasulullah, hadapkan perjalanan ruh kita untuk menuju Allah, hidupkan hati kita akan kehadiran Allah, sambut dengan zikir la ilaha illallah. Tujukan diri kita adalah manusia yang hina, manusia yang ringkih, manusia yang apes, manusia yang tidak punya kekuatan apa, manusia yang fakir, manusia yang tidak bisa tawadhu, manusia yang congkak, manusia yang perlu iri dengki, manusia yang perlu soal-soal. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tak ada yang bisa untuk menghindar dari hal yang saya sebutkan tadi, kecuali hanya Allah yang telah memberikan kekuatan, membuka tabir hijab penghalang yang ada pada diri kita. Tidak ada yang kekuatan untuk menghindari dari perbuatan itu. Tidak ada yang mampu untuk menjalankan, mengubah, menghilangkan, melenyapkan perbuatan-perbuatan yang kecil tadi, kecuali hanya pertolongan Allah. Begitu marilah kita bersama-sama tadabur diri, muhasabah diri,
tafakur diri, merubah diri. Tujuannya adalah merendahkan diri kepada Allah di hadapan Allah. Untuk menghidupkan diri kita fitrah, suci, bersih, kosong dari segala perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu langkah pertama, mari kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri karunia Allah, mensyukuri sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Betapa bahagianya, betapa bahagianya kita telah dibimbing oleh guru-guru kita yang bertanggung jawab dunia akhiratnya. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. 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 Mari kita bersama-sama merasakan diri kita telah dianugerahi rahmatnya Allah, telah dianugerahi karunia maghfirah oleh Allah, telah dikadani, telah dilimpahi, telah diberi keindahan selama kita menjalankan di bulan suci Ramadan. Satu, di majelis ini ada yang mendapatkan rahmatnya Allah, semuanya itu akan dilebur semua dosa-dosanya. Itu janji Allah. Tidak ada satupun yang tidak dihilangkan, semua segala apa perbuatan. Satu aja dirahmati oleh Allah. Kuncinya satu, kita harus percaya terhadap sesuatu yang diucapkan, hikmah yang baik. Tujuannya adalah untuk mengerti tadabbur diri, supaya diri kita itu selalu benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh kita, yang dianugerahkan untuk kita. Satu aja di majelis ini yang mendapatkan rahmat Allah, semuanya akan dilebur oleh Allah semua dosa-dosa kita. Enggak cuma hanya dosa, kita akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Buktikan aja. Buktikan aja nanti. Allah yang akan buka ini semuanya. Cahaya Muhammad, Nur Muhammad yang akan memancarkan diri kita. Kita tidak usah lari kemana-mana. Lihat konteks, bahas dari bahasa istiqomah. Istiqomah, bahasa istiqomah itu akan mengalahkan 1000 karomah. Istiqomah akan memuliakan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh diri kita sendiri. Istiqomah itu akan bisa mewujudkan diri kita sebagai manusia yang disempurnakan oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah. Itu nilai daripada istiqomah. Kalau kita benar-benar kita mensyukuri nikmat itu, Allah telah menggerakkan diri kita untuk belajar istiqomah. Sampai kapan kita bahasanya adalah belajar. Belum mampu untuk menjalankan istiqomah, tapi belajar istiqomah sampai akhir hayat. Thalabul ilmi
fardhatun. Mencari ilmu itu wajib. Mencari istiqomah itu wajib. Makanya belajar itu adalah mencari. Insya Allah Allah akan merahmati terus bentuk itu untuk diri kita sendiri. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, khususnya yang hadir di majelis ini beserta keluarganya, Togo Parone, keluarganya, insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW baik di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Selanjutnya, alhamdulillah, Rabbillah, kita belajar usul kepada Allah. Ternyata guru-guru kita hadir, bahkan beliau berbondong-bondong sowan dalam miskat, yaitu alam kumpulnya ruh, mi'raj ruh untuk menuju ke Allah, berjalan ruh untuk menuju ke Allah. Itu untuk mohon karena Kanjeng Rasulullah SAW sebagaimana Habib Lutfi ketika dawuh kepada kita cara seperti ini, insya Allah gak usah ragu bahwa Rasulullah SAW pastikan itu adalah hadir dengan cara seperti itu, secara begini, seperti ini, seperti itu dan sebagainya yang beliau mengajarkan kepada diri kita. Alhamdulillah, saya sudah sampaikan kepada orang-orang kita sebagian. Nanti kita setelah bulan Syawal, ayo kita bareng-bareng untuk menikmati, merasakan wasilah demi wasilah, Rabitoh demi Rabitoh, perjalanan kita akan buka. Bagaimana kita benar-benar bisa usul kepada Allah dengan jalur daun-daun yang perlu kita praktekkan. Insya Allah Rasulullah SAW akan hadir dengan janji beliau. Apa yang telah di dalam manakib-manakib Rabitoh tersebut. Setelah itu kita mohonkan jangan diri sendiri, tapi mohon tolong untuk doakan orang-orang yang sedang susah. Salah satunya adalah beliau orang yang sedang menimpa sakit. Yang kedua kalinya beliau orang yang lagi kesusahan, pailit, bangkrut, banyak hutangnya, usahanya enggak jalan, orang-orang pasar. Doakan bagaimana supaya sukses, hasil maksud berlimpah, rezekinya yang luas, wasi. Yang ketiga kalinya doakan mereka yang lebih berantakan keluarganya supaya harmonis. Insya Allah tiga-tiganya ini berjalan, mereka akan diberi buka hidayah Allah, taufik untuk bisa menjalankan keimanan ibadah kepada Allah. Kalau selain benar-benar mereka tidak bisa menjalankan tersebut, Allah akan menumpaskan, menenggelamkan orang tersebut. Menjadilah terbalik-balik melarat dunia akhiratnya. Naudzubillah dzalik. Semua naudzubillah dzalik. Ayat baru. Jangan sekali-kali majelis burdah ini mendoakan dirinya sendiri, tapi tolong doakan untuk orang lain. Saya yakin Allah akan mudahkan perjalanan diri kita. Makhrajan itu bagian daripada kita takwa kepada Allah, karena memuliakan orang lain. Barang siapa orang menyibukkan anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah Allah yang akan menyibukkan diri kita untuk dimudahkan segala urusannya. Karena kita memikirkan bagaimana bisa kita memudahkan urusan orang lain, bagaimana diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kunci. Sampai ke kulo panjenengan sami berhasil di akhiratnya. Kuncinya itu. Kepengen selamat dunia akhirat, wujudkan itu. Ayo bareng-bareng hidupkan, hadirkan Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ketika Allah sudah hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, sambut dengan zikir, sambut dengan sholawat. Insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting, mula-mula niat kita dari
rumah untuk menuju majelis burdah. Insyaallah Allah akan memudahkan ini semuanya. Tadi saya mendapatkan amanah dari guru kita. Jadikanlah burdatul wujud, wahdatul burdah, burdatul wahdah. Insyaallah dengan adanya kita mewujudkan tersebut, kita akan diberi kemudahan, keikhlasan yang diikhlaskan oleh Allah untuk mendoakan orang lain yang tiga tadi. Bagaimana kita mendoakan orang yang ada di pasar, bagaimana kita mendoakan orang yang sedang sakit di rumah sakit, dan bagaimana orang yang sedang berantakan keluarganya menjadikan harmonis. Saya yakin insya Allah dengan izin Allah, urusan kita adalah urusan Allah. Sebagaimana banyak ulama-ulama yang menyatakan di ulama Jawa Timur terutamanya ulama pondok, aku ratau mulang anak putuku, aku mulang anak wong liya. Tapi alhamdulillah sekalipun anakku putuku wong yaya lagi traweh kudu trek-trekan pada gitaran malah padha napa menabi mercon ketika lagi pada sholat tarawih. Yo wis aku ora iso didik anak putuku, sing penting aku didik anak wong liya. Ternyata sing didik anak putune mbah yen niku Gusti Allah. Pengen apa kok ngendika ngaten niku? Karena apa ketika bayi sedo sing nerusaken putune atau putrane niku sing wau padha gitaran, sing mau padha traktekan, sing mau padha nabi mercon. Penerus baca kitab santrine kuatah. Sing mulang sapa nek kudu Gusti Allah. Karena bahaya sibuk mulang anake wong liya. Niku jeneng bukti yang jelas. Nek awake dhewe bener-bener rumah wong liya, saiki nek Allah sing arep rumah awake dhewe lan keluarga dhewe. Yakin bukan? Pitados bukan? Arep percaya bukan kalian dawuhipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ayo bareng-bareng. Caranya bagaimana kita akan bisa mengulas itu? Ini tadi saya dapat SMS dari beliau. Insyaallah. Yang intinya ketika kita bisa menghilangkan, bukan menghilangkan gak sanggup, Allah yang akan menghilangkan. Tapi setidaknya kita ngeker bagaimana kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apa itu sing dilakukan di bulan Ramadan? Ngeker makan dan minum, ngeker maksiat, ngeker berhubungan dengan suami istri, ngeker apa boleh? Sesuatu yang tidak diperbolehkan di siang hari di bulan Ramadan. Sama. Tiga hal ini dikeker, bukan dihilangkan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah yang menghilangkan. Karena itu adalah watak sifat manusiawi. Sifatnya manungsa. Iki gawe ngaten. Sing pertama niku kasal. Napa kasal? Malas. Piye carane awake dhewe niku iso menghilangkan sifat malas? Pripun? Cara untuk ngeker sifat malas. Yang pertama itu adalah Allahumma paksa. Allahumma paksa. Nanti ketika kita sudah memaksakan diri dengan izin Allah karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut, Allah akan melimpahkan, memudahkan diri kita untuk menghilangkan dari sifat malas. Itu kunci. Setelah kita akan dihilangkan sifat itu, Allah akan menetapkan orang tersebut untuk bisa istiqomah. Ketika orang itu sudah diberi oleh sifat Allah, sifat istiqomah tersebut, ketika kita meninggal sekali aja, itu kelangannya wakil. Masya Allah, aku membengikis ngelampai sholat tahajud. Kok melengiki orang ngapai, padahal rasa digelombang, injing-injing rasa gelombang. Nyesel banget ketika tidak bisa menjalankan. Kenapa? Sudah terbiasa. Sesuatu singkulina itu bisa menjadikan istiqomah. Malas-malas.
Terus yang kedua kalinya futur. Apa itu bimbang? Apa itu bimbang? Lemah pendirian, ya. Apa itu pendirian? Lemah pendirian, ya. Insyaallah. Sebab tidak punya pendirian kenapa? Sebab bimbang ingin apa? Bukan kagungan tekad. Karena terpengaruh oleh kehidupan dunia. Itu sifat futur. Jadi ini orang melampaui nopoman gue, artinya bimbang. Bimbang sami mon, napa nggih? Ragu-ragu termasuk nggih, was-was. Pripun carane untuk menghilangkan sifat was-was niku? Mboten maksudnya menghilangkan, ngeker sifat was niku. Pripun carane itu? Ketika dipun beliau apa? Wujudkan diri kita dengan ucapan yang telah diucapkan oleh guru kita. Gak usah mikir yang kesana, kanan, kiri, depan ataupun belakang, atau atas atau bawah, atau samping. Karena ketika kita memikirkan sekeliling kita, itu yang menjadikan kita futur, menjadikan kita bimbang. Tapi ketika ada kata-kata dari guru pembimbing kita, insya Allah itu yang akan menghilangkan, melenyapkan, mensirnakan, meker dari hilang. Iku sebabnya apa? Derek apa sing didhawuhke. Iku sing menjadikan selamatnya kita dari sifat bimbang, sifat futur. Tidak hanya lain kecuali diri kita sam'an atau adan. Ini mengatakan lan derek lumampah dawuh guru pembimbing di panjenengan sami. Insyaallah Allah yang akan menyelamatkan. Terus yang kedua kannya yang ketiga malal. Napa niku malal? Pembosan. Sifat menungso ki bosenan. Nggih mboten? Sebab bosen apa? Karena merasa terlalu sering. Ini betul. Sering lakoni lah, jemu rasane, bosan. Karena sing lampahi dadi ini rasane bosan. Karena apa? Di dalam kebosanan itu diri kita itu tidak tercipta mahabbah, tidak tercipta rasa cinta kepada sesuatu yang kita lakukan. Itu asbab menjadi diri kita itu malal, bosan. Coba ketika kita adanya masjid seperti ini karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah sifat malal itu akan dilenyapkan oleh Allah. Kuncinya adalah cinta dan rindu pada Rasulullah SAW. Ketika kita lantunkan dengan sholat burdah ini, insya Allah nilai-nilai cinta itu akan semakin tambah. Ketika kita akan mencintai Rasulullah SAW, yakin demi Allah Rasulullah SAW akan balik lebih menyayangi diri kita. Buktikan aja apa yang sampean hajatkan. Istri kau makan minimal itu 10 kali pertemuan di dalam majelis ini. Nanti akan ada asar di belakangnya. Tapi kuncinya apa? Mukhlasin, hati yang diikhlaskan oleh Allah untuk mendoakan orang lain. Itu kunci. Jangan pedulikan diri kita. Sirnakan diri kita. Seakan-akan diri kita tidak ada. Yang ada itu adalah orang-orang yang berbondong-bondong sedang butuh ngerengek-ngerengek pertolongan Allah lewat diri kita, lewat diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik yang manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain.
Sanggup? Insyaallah, ayo bareng-bareng. Tekadkan diri kita supaya bagaimana kita bisa usul pada Allah. Apa itu usul? Usul adalah sampainya perjalanan kita untuk menuju ridha Allah, untuk menuju rahmatnya Allah. Tidak pernah memikirkan diri kita itu, aku dosane gede, engko mbok ora di ngapura. Aku njaluk karo Gusti Allah dengan adanya seperti ini, men dilebur dosane, men iso mlebu surgane Allah. Iku makhluk sing dijaluk. Rugi mboten? Kalau pun nate matur langsung, saya akan ulang kembali. Ada salah satu raja itu memberi sayembara hadiah kepada seluruh pengikutnya. Sang raja mengatakan, semua punggawa dan orang-orang rakyatku, kumpul semuanya, akan saya beri harta apa yang kau miliki, apa yang aku miliki. Tapi tidak boleh banyak, cukup satu yang diminta. Akhirnya ada yang jenderalnya minta kuda, ada petani yang minta sawahnya, ada pedagang minta berliannya, minta apa segalanya. Ada yang tidak punya rumah, minta rumahnya. Semuanya dikasih satu persatu. Terus ada salah satu tukang kebun. Tukang kebunnya sang raja. Loh, kamu kok masih di sini? Tadi pas ada pemberian saya berikan kepada siapapun yang meminta, mintakah kau kepadaku? Tidak. Kenapa? Saya sudah cukup mengabdi di sini, diterima untuk bisa bersih-bersih di kebun ini. Sudah syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada sang raja. Gak boleh, harus minta pada saya. Pasti akan saya kasih. Bukan. Nah, orang sekarang angkat kaki dari sini, keluar. Ya sudah, saya akan minta ini, minta itu. Gak boleh banyak, cukup satu. Ya sudah, kalau memang cukup satu, tolong semua punggawa rakyatmu, rakyatnya sang raja, kumpulkan di halaman. Kalau enggak, saya tidak akan meminta. Dikumpul sama sang raja, semua punggawa, perdana menteri, terus semua yang ada di dalam kepemimpinannya sang raja, rakyatnya itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru sang raja memanggil seorang tukang kebun. Hei tukang kebun, rakyatku sudah saya kumpulkan semua punggawa, jenderal semuanya saya kumpulkan. Mau minta apa? Baik, naik panggung terus bilang, saya diputus sama sang raja untuk minta sesuatu, tapi tidak boleh banyak. Kata sang raja satu, wis do ngerti, mengawakmu dablek do dikai malah sampai ora teko ora mangkat. Sing nyetok ikut sing tukang kebun. Yo rasa bertele-tele bongok-bongok rakyat sing ngisor. Suwe wis panas. Wis kawanen. Akhirnya apa? Nggih, sang raja, sebelumnya saya mohon maaf. Apa yang aku minta, asalkan minta satu, sang raja akan kabul dan akan diberikan. Iya. Saksi semuanya, saksi, akan saya ngomong. Saksi. Sang raja, saya tidak akan minta apa-apa kecuali satu. Rajanya itu sendiri akan saya minta. Akhirnya sang raja bilang banget, alhamdulillah, ini satu-satunya yang tukang kebun bisa naik derajat yang sangat tinggi menjadi khalifah pelimpahan dari saya. Beliaulah yang akan jadi raja di hadapan kalian semuanya. Saya akan jadi masyarakat rakyat jelata. Kenapa? Rajaku akan saya berikan kepada tukang kebun. Akhirnya semua harta miliknya sang raja, miliknya tukang kebun. Podo koyo awe dhewe ditakoni kon milih. Sampeyan ki arep milih bojo sing ayu, apa milih tahta, apa milih harta, apa milih duit, apa milih ilmu? Apa milih Gusti Allah? Cocok ilmu Hasan. Apa milih Gusti Allah? Nak milih harta dibeli harta. Milih bojo sing ayu dibeli bojo sing boni, bojo sing ganteng dibeli bojo ganteng. Milih kedudukan dibeli kedudukan. Yakin aku. Wajah itu bisa pilihlah. Supaya sing jihad menuju Allah,
pasti arti kayak Allah. Sapa sing jihad menuju Rasulullah arti wujudkan wujudnya Rasulullah. Sapa sing jihad pados napa menika hijrah golek bojo uli bojo. Wonten niku dalile nggih. Pasti dikasih. Nek awake dhewe niku golek hijrah jihadipun niku napa nyuwun Gusti Allah. Kebendaharaan miliknya Allah pasti dikasihkan semuanya. Ya betul. Kenapa? Sing duwe dunya, sing duwe harta, sing duwe kedudukan, sing duwe wanita cantik, bojo sing ayu, bojo sing ganteng, iku Gusti. Nek awake dhewe njaluk Gusti Allah, pasti milik Gusti Allah diparing kawe dhewe kabeh. Nggih betul. Padha dene muluk niku wau kerajaan. Aku butuh kerajaan. Akhirnya kerajaan diparingke, sedaya milike kerajaan, hartane diparingke kali tukang kebun. Padha wae awake dhewe butuh Gusti Allah, milih Gusti Allah nek njaluk. Saya yakin milike Gusti Allah harus diparingke awake dhewe kabeh. Percaya mboten ngoten niku. Mula iya, ayo kita bareng-bareng boleh beritunipun Gusti Allah kelawan bimbinganipun para guru-guru kita sing bertanggung jawab. Insyaallah kula panjenengan sami niku apa wae sing dijaluk diparingke. Estu niku monggo buktina ya bareng-bareng. Asalkan kula panjenengan sami purun ngurip-nguripi gesangke napa? La ilaha illallah, gesangke sholawat, gesangke Al-Qur'an. Insyaallah. Sanggup? Ayo bareng-bareng. Bismillah. Nawaitu, tawakkaltu. Bismillah. Insyaallah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Nanti kita akan belajari bareng-bareng satu persatu apa sih jenenge usul. Kepiye carane usul, piye biar sampai, piye carane penyuwunan awake dhewe iki kabul. Karena apa? Bahasa-bahasa itu akan indah sekali ketika kita sudah menemukan keberadaan wujudnya Allah. Anta bitullah kahanu yarah, fa ilam takun yarah. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita husnudzon kepada Allah, seakan-akan Allah selalu mengawasi diri kita. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita itu akan selalu dihati-hatikan, dimudahkan, diringankan segala urusan dunia akhirat kita. Insya Allah itu janji Allah. Walaupun ibadah kita tidak akan bisa nuntut diri kita kecuali Allah yang menggerakkan lewat Robito. Apa itu Robito? Runtutan guru-guru kita yang nyambung sampai ke Allah, nyambung sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Allah yang ada sanadnya, ada robinya, ada penanggung jawabnya. Itu tata cara usul yang dimudahkan oleh Allah. Ayo bareng-bareng kita tadabbur. Ngoncei awe dhewe sing pernah kita lakukan, yang kita mau kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Insya Allah Allah akan memudahkan ini semuanya. Rahmat akan bertubi-tubi untuk diri kita. Kenapa? Kita tidak membutuhkan apa-apa, yang kita butuhkan adalah Allah. Segala keluh kesahnya itu ke Allah. Sing ngene wae, nawe dhewe keluh kesah karo menungso di sini mboten. Ya betul. Nek nawe dhewe keluh kesah karo Gusti Allah bangga banget seneng banget ora cemburu wisan. Sing nyebabe Gusti Allah cemburu niku napa? Gusti Allah disingkirke tapi awake dhewe keluh kesah karo menungso. Ujung-ujung kok awake dhewe dirasani. Disengiti didoi. Nggih mboten? Contone sing ngene wong kena virus corona, didoi mboten? Ya contone ngono bae. Akhirnya dikucilkan. Ya kenapa? Awake dhewe iki goleki makhluke. Jare iki goleki Gusti Allah. Yakin corona hilang. Makanya saya berani, tapi jangan menantang. Wis cuma aja budak. Insyaallah walaupun bahasa ngomong insyaallah corona hilang, jangan nantang.
Tapi sing ida gimana? Insyaallah nek awe dhewe niki hati-hati kelaman madhep mantep kalian Gusti Allah kelawan salat Buddha isine salat Buddha ki syifa dawa syifa ke obat apa penyembuh terapi dawa iki ramuane obate mungkin kedepannya kita ayo bawa akuas masing-masing. Nek boten kok nyuwun sewu Gus kaya bunda kan wis ngawali gawe botol ngoten iseni kanan water pade. Nah, iseni kanan kok diparingi niku botol, lah botol itu diisi kanan water semuanya supaya apa? Ketika kita bunda kita bismillah. Untuk usul ketika itu khair bawa pulang kasihkan orang tetangga teparo yang lagi membutuhkan. Kita nggak usah ikut minum. Karena pada awet dewi berita awet egois. Bukan gua awet dewi. Niatnya tengguti nih ngoten niku. Gak boleh apa kok. Si juga keluarga nih, si gomong dia sih lagi butuh nah. Penyebar ke nang maring dagangan nih misalkan dagang. Penyebar ke nang maring ngarep halaman rumah sing ditagih utang karo rentenir atau bank dan sebagainya supaya dihilangkan dari sifat itu dan dimudahkan oleh Allah. Sing berantakan kodo nginum kodo rauh. Insyaallah dalam 10 kali pertemuan rutin itu Allah akan melenyapkan itu semuanya. Itu janji guru-guru kita untuk mendoakan kita seperti itu. Makanya kita ayo belajar ikuti apa sih didhawuhke oleh guru-guru kita. Amin Allahumma. Allah hadina wa likum niyatin salihah. Waridillah. Wa li syafaati Muhammadin abdillah. Sallallahu alaihi wasallam. Li rahmatan lil alamin fi tiddatil hadirah akhirah. Wa ulati umuri muhibbi ila yaumil qiyamah bi barakatina Muhammad alaihi salam. Syukur lillahi lana wa lahumul Fatihah. Jadi dengan aku berkali syahadatain perbaharulah iman kita dengan zikir 2 kalimat syahadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekap semanten pepilihan terpatipun dalem kang sengaja mboten sengaja esetu nyusaken samudra pangampunan sepindah melih sampun kula aturaken wangsul ma asaba min hasanatin famin Allah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Napa menika? Napa-napa ingkang menimpa saking ingkang sae, ma asaba min hasanatin nggih hasanah sae nggih. Napa sing menimpa teng kula panjenengan sami sing sae niku semata-mata saking Gusti Allah. Ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Nek napa-napa sing menimpa sing dateng awipun piyambak sing welek awon niku semata-mata saking ucapan dan perbuatan diri kita sendiri. Iku Quran surat napa, Gus? An-Nisa. Wis surat e pengko mbok ayate mandan ora dieling-eling. Sing jelas ana nang Al-Qur'an. Kulo tanggal kali sing hafal Quran men kepenak. Men cetha lalang kok golek dhewe. Men kepenak nggih men supados napa awe dhewe niku merasa diri kita itu lemah, apes, fakir, tidak bisa apa-apa, termasuk wong sing blekodok, kurang tawadu. Akhirnya dong karo Gusti Allah DP piye carane sifat mau njaluk di sirnakan, njaluk dikeker menjadi duweni sifat sing peduli. Napa peduline? Gelem tawadu, gelem anggap pasor, gitu kan? Terus napa menjadi kuat imane, kuat ibadah, kuat dongane karo wong dia singkati bener-bener nglego lila nrimo budidaya. Ngoten niku. Men boten napa males-malesan sapa niku. Insyaallah dengan izin Allah cara DP kula panjenengan sampai kalian Gusti Allah akan buka
satir penghalang yang ada pada diri kita sendiri. Amin Allahumma. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami teng dapur teng ingking sak wontene wonten hidangan kados biasanipun. Monggo atur mriku men kersane iki Gus Haji takon selawat apa takhiru li khidmati fi hadza rahmati syahr Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr مرحبا